Pagi itu, matahari menyemburatkan cahaya keemasan ke sela-sela jendela kamar utama di rumah mewah bergaya minimalis modern itu. Di atas ranjang berseprai putih bersih, Nadira terbangun lebih dulu seperti biasanya. Wajahnya lembut, berhijab rapi meski belum bersolek. Tangannya terlatih menyibak selimut dan segera menuju dapur untuk menyiapkan sarapan. Sudah menjadi rutinitas bagi Nadira selama 7 tahun pernikahannya dengan Raka. Ia selalu memastikan suaminya memulai hari dengan makanan hangat dan senyuman hangat pula. Baginya, itulah bentuk cinta yang paling nyata. Ia bukan wanita ambisius, tak tertarik mengejar karir gemilang meski dulunya lulusan terbaik jurusan akuntansi. Semua itu ia tinggalkan demi membangun keluarga yang hangat bersama Raka. "Sayang, ini sarapanmu," ucapnya lembut sembari meletakkan sepiring nasi goreng spesial di meja makan. Raka duduk tanpa mengangkat wajah dari ponselnya. Ia hanya menggumam pelan, "Iya." Nadira memperhatikan raut wajah suaminya yang tampak serius menatap layar. Dulu, Raka selalu menyambut sarapannya dengan ciuman di kening dan senyuman yang membuat hati Nadira hangat. Tapi itu dulu. Entah sejak kapan semua berubah. Awalnya Nadira mengira perubahan Raka hanya karena tekanan pekerjaan. Sebagai pemilik agensi digital yang sedang naik daun, Raka memang sering lembur dan bepergian keluar kota. Tapi belakangan ini, alasan itu terasa tak masuk akal. Pulang larut malam, bahkan terkadang tak pulang. Ponsel yang tak pernah lepas dari genggaman. Senyum yang mulai langka. Tatapan yang terasa jauh. "Aku ada meeting pagi ini. Jangan lupa nanti siang ada catering yang datang untuk acara minggu depan. Kamu yang urus, ya?" ujar Raka cepat sambil berdiri. Nadira mengangguk, menahan kecewa yang mulai menggenang di dada. "Iya, aku urus. Hati-hati di jalan, ya?" Raka hanya menjawab dengan anggukan singkat sebelum melangkah keluar rumah. Nadira duduk di kursi yang tadi diduduki suaminya. Pandangannya kosong. Makanan di depannya kini terasa hambar. Ia menarik napas panjang, menenangkan hatinya. Ia tak ingin berburuk sangka, tapi hati kecilnya mulai berbisik-bisik. Siang harinya, Nadira memutuskan untuk membereskan lemari pakaian Raka yang tampak mulai berantakan. Saat sedang melipat baju, ia menemukan sesuatu yang membuat detak jantungnya berdegup tak karuan. Sehelai nota hotel. Nama hotel itu asing bagi Nadira. Tanggalnya hanya 2 hari yang lalu. Ia mengingat jelas, malam itu Raka mengatakan harus lembur di kantor dan tidak bisa pulang. Nadira menatap nota itu lama. Matanya memanas, tapi ia tak ingin buru-buru menangis. Ia simpan bukti itu diam-diam di dalam kotak kecil yang ia sembunyikan di dalam lemari pribadinya. Tak ada niat untuk mengonfrontasi Raka hari itu. Ia masih ingin percaya. Masih ingin yakin bahwa semua ini hanya kesalahpahaman. Untuk mengalihkan pikirannya, Nadira keluar ke taman belakang rumah. Ia memetik beberapa bunga mawar yang mulai bermekaran. Kegiatan berkebun selalu menjadi pelipur lara. Ia ingat dulu Raka sering menemaninya menyiram tanaman, menatapnya dengan tatapan penuh cinta. Kini, bunga-bunga itu menjadi satu-satunya yang menyapanya dengan kelembutan. "Mbak Nadira, tamu cateringnya sudah datang," ujar Siti, asisten rumah tangga mereka. Nadira tersentak dari lamunannya. Ia segera berjalan ke ruang depan untuk menemui pihak catering. Dalam senyum yang ia paksakan, Nadira tetap tampil ramah dan sopan. Tidak ada satupun orang luar yang tahu bahwa di balik senyum itu, hatinya sedang runtuh pelan-pelan. Malam harinya, Raka pulang lebih awal. Ia membawa pulang sebuket bunga mawar putih. "Untukmu," katanya datar. Nadira tersenyum kecil, menerima bunga itu tanpa banyak kata. Tapi hatinya justru semakin kacau. Raka bukan tipe suami yang memberikan bunga tanpa alasan. Bunga ini bukan bukti cinta, melainkan upaya pengalihan. Ia tahu itu. Saat makan malam, mereka duduk berdua. Seng. Hanya suara alat makan yang terdengar. Nadira ingin bertanya, ingin bicara, tapi bibirnya keluh. "Besok aku ada urusan kantor di Bandung." 3 hari, ucap Raka. "Sendirian?" tanya Nadira hati-hati. Raka mengangguk cepat. "Iya, sama tim." Nadira mengangguk, pura-pura percaya. Padahal hatinya berkata lain. Malam itu, Nadira berdoa lebih lama dari biasanya. Ia sujud dalam-dalam, air matanya membasahi sajadah. "Ya Allah,
Jika ada yang disembunyikan dariku, tunjukkanlah. Jika aku sedang dibodohi, bukakan mataku. Tapi jika ini hanya ujianku sebagai istri, kuatkan hatiku. Ia ingin mempercayai suaminya. Ia benar-benar ingin. Tapi firasat seorang istri jarang salah. Ada sesuatu yang Raka sembunyikan. Sesuatu yang tak sekadar lelah karena pekerjaan. Keesokan paginya, saat Raka sudah berangkat ke Bandung, Nadira diam-diam mencoba mengakses laptop suaminya. Meski ragu, ia terdorong oleh rasa curiga yang makin dalam. Setelah beberapa percobaan kata sandi, akhirnya laptop itu terbuka. Tangannya gemetar saat membuka folder dokumen dan email. Di sana, ia menemukan sesuatu yang mengiris hatinya. Sebuah email dengan subjek, "Untukmu, sayang," dari seseorang bernama Dinda. Isinya pesan-pesan mesra yang tak pernah lagi ia dengar dari Raka. Bahkan ada foto mereka sedang makan malam di restoran romantis, dengan tangan saling menggenggam. Nadira menutup laptop itu perlahan. Air matanya jatuh satu persatu. Dunia yang ia bangun dengan cinta dan pengorbanan, terasa seakan mulai runtuh. Hari itu Nadira mengurung diri di kamar. Ia tak menangis meraung, tapi diam dan hancur dalam kesunyian. Ia hanya memeluk bantal, merenung sambil menatap dinding putih. Ternyata benar, aku hanya istri di atas kertas. Tapi di tengah keheningan itu, ada sesuatu yang tumbuh dalam dirinya. Sebuah bara kecil. Amarah yang belum ia pahami sepenuhnya. Namun Nadira tahu satu hal, kebohongan tak bisa terus disembunyikan. Ia akan mencari tahu segalanya. Dan saat waktunya tiba, ia bersumpah, hidup suaminya tak akan lagi setenang ini. Karena bahagia yang palsu, akan segera dibongkar satu persatu. Sejak Nadira menemukan email penuh kata manis dari perempuan bernama Dinda, pikirannya tak pernah tenang. Tapi hari demi hari, instingnya justru menuntunnya pada nama lain, Sheila. Nama yang dulu sangat dikenalnya, bahkan pernah ia bantu saat terpuruk. Kecurigaan itu muncul bukan dari email semata, melainkan dari hal-hal kecil yang semakin sering ia temui. Parfum asing di baju Raka. Bukan wangi sabun yang biasa digunakan di rumah, melainkan aroma manis menggoda, seperti bunga bercampur vanila. Lalu pesan singkat yang muncul sekilas saat Raka lupa mengunci ponselnya. "Jangan lupa malam ini. Aku kangen." Dan yang paling mengganggu, telepon larut malam yang datang diam-diam. Raka selalu ke balkon jika menerima panggilan itu. Dengan suara yang lirih, disertai tawa yang hanya pernah ia dengar saat Raka sedang jatuh cinta. Suatu malam, Nadira pura-pura tertidur lebih awal. Saat waktu menunjukkan pukul 11 malam, ponsel Raka bergetar. Nadira mengintip dari balik selimut. Raka bangkit pelan, lalu melangkah ke balkon dengan membawa ponselnya. "Iya, aku juga. Aku tadi seharian mikirin kamu." "Serius?" Suara Raka terdengar samar. Nadira menahan napas. Jantungnya berdetak kencang. Tenang, dia nggak curiga. Nadira itu lugu banget orangnya. Nggak bakal mikir aneh-aneh. Ucapan itu menusuk lebih tajam dari belati. Nadira menahan air mata agar tidak jatuh. Setelah Raka kembali tidur, ia diam sepanjang malam. Tidak menangis, hanya terdiam sambil menatap langit-langit kamar. Besok paginya, Nadira mengambil keputusan. Ia akan menyelidiki semua ini sendiri. Langkah pertama, ia menyalin nomor misterius yang sering menelepon Raka. Berpura-pura sebagai seseorang dari pihak bank, ia meminta bantuan temannya yang bekerja di provider seluler untuk melacak nama pemilik nomor tersebut. Nama pemiliknya Sheila Armanda, kata temannya setelah 2 hari. Nadira menelan ludah. Itu nama yang sudah lama tak ia dengar. Dulu, sekitar 4 tahun lalu, Sheila adalah juniornya di komunitas sosial tempat Nadira aktif. Sheila anak yatim piatu yang sedang mencari kerja, dan Nadira membantunya mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan kontraktor. Mereka sempat akrab. Nadira bahkan pernah membelikan Sheila mukena dan pakaian layak pakai. Tapi setelah mendapatkan pekerjaan, Sheila jarang menghubungi lagi. Nadira tak pernah menyangka, perempuan yang pernah ia tolong, kini menjadi bayangan di balik kehancuran rumah tangganya. Hari-hari berikutnya, Nadira mengamati dengan lebih seksama. Ia mencium aroma parfum yang sama setiap Raka pulang dari luar kota. Ia mulai menyimpan baju Raka yang terkena parfum itu sebagai barang bukti.
Ia juga memotret histori panggilan dan pesan singkat yang sempat terbuka. Ia merasa seperti detektif dalam rumahnya sendiri. Suatu sore, Nadira memberanikan diri datang ke kantor Raka, berpura-pura membawakan makan siang. Sekretaris Raka, Sinta, menyambutnya dengan ramah, tapi tampak gugup. Pak Raka nggak di tempat, Bu. Tadi keluar meeting sama klien. Meeting di mana? Ya? Saya mau nyusul. Ini makan siang kesukaannya. Saya masakin sendiri. Sinta terlihat makin gelisah. Maaf, Bu, saya nggak tahu. Biasanya langsung komunikasi dengan beliau. Nadira hanya tersenyum. Nggak apa-apa. Kalau nanti balik, titip salam ya. Di parkiran, Nadira duduk di mobilnya, menunggu. 2 jam kemudian, sebuah mobil sedan hitam berhenti. Raka keluar, membuka pintu sebelah, dan seorang wanita turun dari dalam mobil. Wanita itu tinggi semampai, mengenakan kemeja putih dan rok pensil, dengan rambut panjang terurai. Nadira mengenali wajah itu. Jantung Nadira serasa berhenti berdetak. Sheila menepuk pelan dada Raka sambil tertawa. Raka menggenggam tangannya sejenak sebelum masuk ke dalam kantor. Nadira menunduk, menggigit bibir agar tidak menangis. Dunia benar-benar seperti berputar cepat. Malam harinya, Nadira duduk sendiri di teras rumah. Pikirannya kacau. Ia membuka album foto di ponselnya, menatap satu persatu momen pernikahan, ulang tahun, dan perjalanan mereka dulu. Raka di foto-foto itu terlihat begitu mencintainya. Tapi kini, semua itu terasa seperti kebohongan. Siti, asisten rumah tangga mereka, menyodorkan secangkir teh hangat. Bu, nggak apa-apa? Dari tadi termenung terus. Nadira tersenyum lemah. Nggak apa-apa, Sit, cuma capek aja. Padahal hatinya hancur. Tak ada lagi rasa percaya. Yang ada hanya luka. Tapi luka itu kini mulai membentuk ketegasan dalam dirinya. Dia tidak akan diam. Tidak akan membiarkan pernikahannya dihancurkan begitu saja. Terlebih oleh wanita yang pernah ia bantu. Keesokan harinya, Nadira membuat akun media sosial baru dan menyamar sebagai klien potensial. Ia mengirim pesan ke akun bisnis milik Sheila, yang ternyata kini membuka jasa dekorasi dan wedding organizer. Halo, saya tertarik untuk menggunakan jasa WO-nya untuk acara tunangan. Bisa minta pre-list dan ketemuan langsung. Sheila membalas dengan cepat. Mereka janjian bertemu di sebuah kafe. Hari pertemuan, Nadira datang dengan penampilan berbeda. Ia memakai kacamata hitam besar dan masker, menyamar total. Saat Sheila datang, Nadira mengamati dari kejauhan. Ia memperhatikan gerak-geriknya, cara bicaranya, bahkan melihat cincin mahal di jari manis Sheila. Bukan cincin pernikahan, tapi jelas pemberian dari seseorang yang berduit. Nadira tak mendekat. Ia hanya ingin melihat. Mencari celah. Ia pulang dengan kepala penuh rencana. Kalau memang kau yang merebut suamiku, Sheila, aku akan pastikan kau tak akan bahagia dengan cara itu. Demi Tuhan, aku tak akan diam. Hari-hari berikutnya, Nadira semakin sering mencatat dan mengumpulkan bukti. Ia menulis dalam buku kecilnya. Tanggal, waktu, percakapan, bahkan menempelkan foto-foto yang ia ambil dari kejauhan. Ia menyewa detektif swasta untuk mengikuti Raka setiap kali ada dinas luar kota. Dan seperti yang ia duga, Raka tak pernah benar-benar keluar kota. Ia hanya berpura-pura. Target tinggal beberapa hari dalam seminggu di apartemen kawasan Jakarta Selatan bersama wanita yang sama, lapor detektif itu sambil menyerahkan foto-foto. Nadira menatap foto itu dengan mata berkaca. Di sana terlihat Raka dan Sheila berjalan bergandengan tangan masuk ke dalam lift. Bukti itu kini lengkap. Tak ada lagi ruang untuk menyangkal. Tapi Nadira tak akan gegabah. Ia tahu, kemarahan yang tak disusun rapi hanya akan menjadi emosi sesaat. Ia ingin lebih dari sekadar mengungkap kebenaran. Ia ingin membuat Raka dan Sheila hancur dengan cara yang perlahan, dingin, dan tak terduga. Karena kali ini, Nadira bukan lagi istri lugu yang bisa ditipu. Langit sore itu mendung. Seolah ikut merasakan perasaan yang sedang menggelayuti hati Nadira. Jemarinya bergetar saat menggenggam ponsel, menatap notifikasi pesan dari aplikasi yang ia pasang secara diam-diam di ponsel Raka.
Lokasi terakhir menunjukkan Raka berada di sebuah apartemen di kawasan elit yang tak jauh dari tempat Nadira berada. Awalnya ia ragu untuk pergi. Tapi hati kecilnya menjerit meminta kebenaran. Ia tak bisa terus-terusan membohongi dirinya sendiri. Hatinya terlalu lelah untuk terus menebak dan berharap. Dengan langkah gemetar, Nadira menaiki taksi menuju lokasi yang tertera. Sepanjang jalan, pikirannya melayang ke masa lalu. Ke masa-masa awal pernikahan mereka. Betapa Raka adalah sosok yang selalu ia banggakan. Ia mengorbankan mimpinya, menunda karirnya, demi mendukung suaminya menjadi pria sukses seperti sekarang. Tapi inikah balasannya? Mobil berhenti di pelataran apartemen. Nadira turun dengan hati sesak. Angin sore meniup jilbabnya pelan. Seperti menyadarkannya bahwa yang akan ia lihat mungkin tak akan bisa diperbaiki lagi. Tapi ia butuh jawaban. Ia butuh melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Tangannya kembali bergetar saat menekan tombol lift. Lantai 17. Jantungnya berdetak semakin kencang seiring lantai yang terus naik. Sampai akhirnya pintu lift terbuka. Lorong itu sepi. Tapi di ujung sana, pintu sebuah unit sedikit terbuka. Nadira mendekat, langkahnya pelan dan hati-hati. Suara tawa kecil menyapa telinganya. Suara perempuan. Lalu disusul suara lelaki yang sangat dikenalnya. Raka. Dengan detak jantung tak menentu, Nadira mendorong sedikit pintu itu. Pandangannya langsung tertuju pada pemandangan yang seakan menghentikan seluruh dunia. Di hadapannya, Raka duduk di sofa dengan Sheila di pangkuannya. Tangan mereka saling merangkul. Bibir mereka bersatu dalam ciuman yang mesra. Dan di meja, 2 gelas wine menandakan mereka sudah lama di sana, menikmati malam yang seharusnya bukan untuk mereka. Raka. Suara Nadira menggema di ruangan. Raka dan Sheila sontak terkejut. Wajah mereka pucat seketika. Raka berdiri, mencoba menjauh dari Sheila. Tapi semuanya sudah terlambat. Nadira berdiri di ambang pintu, air mata mengalir deras dari kedua matanya. Tapi di balik air mata itu, ada bara yang mulai menyala. Nadira, ini tidak seperti yang kamu lihat. Jangan bohong lagi, Raka. Aku sudah cukup bersabar. Cukup. Sheila mencoba menyembunyikan wajahnya, tapi Nadira menatapnya tajam. Kau. Aku bahkan pernah membantumu dulu. Aku tak pernah menyangka. Kau akan menusukku dari belakang. Sheila hanya terdiam, tak bisa menjawab. Nadira menatap keduanya, lalu menunduk. Air mata terus jatuh. Selamat ya. Kalian berhasil menghancurkan rumah tanggaku. Tapi ingat demi Tuhan, aku bersumpah. Kalian akan menyesal telah menyakitiku. Kalian akan tahu rasanya menjadi hancur. Tanpa menunggu jawaban, Nadira berbalik dan meninggalkan ruangan. Tapi langkahnya bukan langkah orang kalah. Itu adalah langkah awal dari seorang wanita yang akan bangkit dan membalaskan semua sakit hatinya. Malam itu, Nadira duduk di dalam kamarnya yang sepi. Tangisnya tak berhenti. Ia menatap pantulan wajahnya di cermin. Matanya sembab, wajahnya pucat. Tapi di balik lemahan itu, matanya memantulkan tekad. Ia membuka laci meja rias, mengambil buku harian lamanya. Di sana tertulis semua kenangan manis bersama Raka. Lembar demi lembar ia robek. Ia membakar semuanya di balkon. Api itu seperti simbol bahwa cintanya telah ia kubur bersama luka yang diberikan Raka. Aku sudah cukup bersabar, cukup memperjuangkan. Sekarang waktunya aku memperjuangkan diriku sendiri. Keesokan harinya, Nadira bangun dengan semangat baru. Ia kembali membuka laptopnya, menghubungi rekan lama yang dulu pernah menawarinya proyek desain interior. Tawaran itu ditolaknya karena Raka tak mengizinkan. Tapi sekarang, ia tak akan membiarkan siapapun lagi mengatur hidupnya. Telepon pun tersambung. Mbak Dira? Ya Allah, saya pikir Mbak sudah benar-benar hilang dari dunia desain. Alhamdulillah kalau mau aktif lagi. Kita bisa mulai dengan proyek butik milik klien saya, kalau Mbak tertarik. Nadira tersenyum tipis. Saya tertarik. Kirimkan saja briefnya. Saya akan mulai hari ini juga. Sementara itu, di kantor, Raka gelisah. Ia terus-menerus menatap ponsel. Nadira tak memberi kabar sejak semalam. Ia mencoba menelepon, tapi tak dijawab. Ada rasa bersalah mengusik batinnya.
Tapi lebih dari itu, ada ketakutan. Nadira bukan tipe perempuan yang diam jika sudah marah. Sheila datang ke ruangannya, mengenakan gaun ketat dengan aroma parfum mahal. Sayang, kamu sudah tenang? Raka menatap Sheila dengan tatapan tidak senyaman biasanya. Aku nggak nyangka Nadira akan tahu. Kamu takut? Bukannya kamu bilang dia lemah dan penurut. Dia memang lembut. Tapi bukan berarti dia bodoh. Aku tahu, kalau dia diam sekarang itu bukan pertanda baik. Sheila menggenggam tangan Raka, mencoba menenangkannya. Tapi dalam hati, Raka tahu, badai akan datang. Dan badai itu bernama Nadira. Hari demi hari, Nadira mulai membangun kembali hidupnya. Ia sibuk dengan proyek desainnya, menghadiri pertemuan dengan klien, dan mulai dikenal kembali di dunia yang dulu pernah ia tinggalkan demi cinta. Ia mulai mendapatkan kembali dirinya. Di sisi lain, Raka mulai merasa ditinggalkan. Nadira yang dulu selalu ada untuknya, kini menjadi asing. Ia tak lagi bisa mengendalikan Nadira seperti dulu. Dan itu membuatnya frustasi. Nadira tak langsung menggugat cerai. Ia tahu, ini bukan hanya tentang emosi. Ia ingin membuat Raka merasakan kehilangan yang sesungguhnya. Ia ingin Raka melihat bahwa wanita yang ia anggap lemah bisa berdiri jauh lebih tinggi daripada saat bersamanya. Dan itu baru permulaan. Malam itu adalah malam terdingin dalam hidup Nadira. Bukan karena angin malam yang menggigit kulit, melainkan karena luka di hatinya yang membeku dalam diam. Sejak ia memergoki langsung suaminya dengan Sheila, Nadira tak lagi menjadi wanita yang sama. Ia bukan lagi perempuan yang rela menunggu dalam sabar atau menangis di balik sajadah setiap malam. Malam itu telah membakar habis kepercayaannya. Dan dari abu pengkhianatan itulah, muncul sosok Nadira yang baru lebih tajam, lebih kuat, dan lebih siap membalas segala luka. Nadira pulang ke rumah dengan langkah berat namun kepala tegak. Tak satu kata pun ia ucapkan kepada Raka. Ia hanya menatapnya dingin saat pria itu pulang menjelang pagi, dengan wajah tanpa dosa, seolah tak ada kehancuran yang baru ia ciptakan. Nadira tahu, sekarang bukan saatnya untuk mengamuk atau melabrak. Sekarang waktunya menyusun strategi. Hari-hari berikutnya, Nadira mulai berubah. Ia tidak lagi sekadar menjadi istri yang patuh dan pendiam. Ia mulai rajin membuka laptop, memeriksa dokumen, dan mengakses file-file lama. Saat Raka tak di rumah, Nadira menyusup ke ruang kerja suaminya. Ia tahu, disinilah semua data penting disimpan. Laci berisi dokumen pajak, catatan keuangan bisnis, dan dokumen kepemilikan aset ia buka satu persatu. Awalnya, Nadira hanya mencari bukti-bukti untuk menggugat. Namun dari setiap lembar yang ia pelajari, ia justru menemukan sesuatu yang mengejutkan. Sebagian besar aset Raka ternyata atas namanya sendiri. Mulai dari rumah mewah yang mereka tinggali, villa di Bandung, apartemen di Jakarta Selatan, hingga sebagian saham di perusahaan properti yang dikendalikan Raka, semuanya memiliki nama Nadira sebagai pemilik sah atau setidaknya sebagai pemegang saham terbesar. Nadira mengernyit. Ia mencoba mengingat, kapan ia pernah menandatangani dokumen-dokumen itu? Tiba-tiba ia teringat obrolan lama bersama Raka, beberapa tahun lalu. Sayang, buat strategi pajak dan bisnis lebih aman, beberapa aset kita taruh atas namamu dulu ya. Lagi pula kita ini satu, kan? Nadira yang dulu polos dan percaya, hanya mengangguk dan menandatangani semua tanpa banyak tanya. Dan sekarang, keputusan polos itulah yang bisa menjadi senjatanya. Nadira mulai menyusun dokumen-dokumen itu rapi. Ia membuat salinan digital, menandai poin-poin penting, lalu menyimpannya dalam flash disk dan cloud pribadi yang hanya bisa ia akses. Ia juga menyewa pengacara secara diam-diam. Namanya Ibu Ratna, seorang advokat senior yang dikenal sebagai ahli hukum keluarga dan properti. Pertemuan pertama mereka berlangsung di sebuah kafe kecil, jauh dari pusat kota. Saya ingin tahu hak saya sepenuhnya, Bu. Saya ingin tahu seberapa besar kekuatan hukum saya atas semua aset ini, dan bagaimana caranya saya bisa mengambil kendali atas hidup saya kembali, ujar Nadira tenang, tapi dengan tatapan penuh luka. Bu Ratna membaca dokumen-dokumen yang diberikan Nadira. Matanya sesekali melebar, terkagum. Ibu Nadira, kalau semua data ini valid, maka secara hukum Anda pemilik sah dari mayoritas kekayaan yang selama ini diklaim sebagai milik suami Anda. Bahkan perusahaan tempat dia jadi direktur utama, Anda pegang 60% sahamnya.
Artinya, Anda punya kuasa lebih besar dari yang Anda kira. Nadira menunduk. Hatinya bergetar. Bukan karena bahagia, tapi karena campuran sedih dan marah. Kekayaan yang dulu ia pikir milik bersama ternyata memang sah atas namanya. Tapi yang lebih menyakitkan, pria yang ia percaya selama ini menggunakannya sebagai tameng semata. Saya ingin bercerai, bisiknya. Bu Ratna mengangguk. Kalau ibu siap, kita bisa mulai prosesnya. Tapi saya perlu tahu, apakah ibu ingin pertempuran ini cepat selesai, atau ingin memastikan dia kehilangan segalanya dulu sebelum ibu pergi? Tatapan Nadira berubah tajam. Demi Tuhan, saya ingin mereka berdua melarat. Biar tahu rasanya dihancurkan. Di rumah, Nadira masih bermain peran. Ia tetap memasak, tetap melayani, bahkan tetap tersenyum kepada Raka, seolah tak ada yang berubah. Tapi jauh di dalam hati, Nadira sedang memutar roda kehancuran perlahan. Raka yang merasa tak dicurigai, semakin bebas bertindak. Ia makin sering pulang malam, makin sering keluar kota, dan tak lagi terlalu memedulikan Nadira. Semua itu justru memberi waktu bagi Nadira untuk memperkuat posisinya. Ia mulai menarik kontrol atas rekening bersama, mengalihkan sejumlah dana ke rekening pribadinya, dan mulai mengamankan dokumen penting. Ia juga mulai mencatat pengeluaran mencurigakan dari rekening bisnis Raka yang ternyata digunakan untuk membiayai Sheila. Di sisi lain, Nadira mulai membangun kekuatan sosial. Ia menghubungi rekan-rekan bisnis lama, mantan klien, bahkan beberapa teman media. Bukan untuk bergosip, tapi sebagai jaring pengaman jika nanti ia perlu membuka aib Raka secara publik. Beberapa minggu kemudian, Nadira diundang dalam sebuah acara gala amal. Ia hadir dengan anggun, mengenakan gaun panjang syari berwarna navy yang membuatnya tampak elegan. Di acara itu, ia bertemu banyak tokoh penting, termasuk investor dan pemilik media ternama. Saya dengar, Bu Nadira ikut mendanai proyek properti besar tahun lalu. Tanya salah satu investor. Nadira tersenyum lembut. Betul, saya pemegang saham mayoritas di PT Graha Mandiri. Semua yang mendengar seketika terdiam. Mereka tahu, itu perusahaan milik Raka. Tapi kini semua mulai menyadari bahwa mungkin, selama ini, Nadira adalah kekuatan tersembunyi di balik kesuksesan itu. Keesokan harinya, beberapa media bisnis lokal menulis artikel tentang wanita cerdas di balik kesuksesan Graha Mandiri. Raka terkejut membaca namanya tak disebut sama sekali. Ia pulang ke rumah dengan wajah marah. Kamu bicara apa ke media? Kenapa mereka bilang kamu yang punya saham terbesar? Nadira menatapnya dengan mata tenang namun menusuk. Karena itu kenyataannya, Raka. Kamu cuma numpang nama di perusahaan yang kamu pikir milikmu sendiri. Untuk pertama kalinya, Raka terlihat panik. Tapi Nadira hanya tersenyum. Ini baru awal dari kehancurannya. Malam itu, Nadira menuliskan sebuah kalimat dalam jurnalnya. Luka yang mengubah segalanya bukan yang menyakitkan, tapi yang menyadarkan bahwa aku bisa lebih dari sekadar istri yang ditinggalkan. Aku bisa menjadi ratu dari reruntuhan yang kau ciptakan. Dan malam itu pula, ia mempersiapkan surat cerai. Tapi bukan untuk dikirim belum saatnya. Masih ada bagian dari rencana yang harus dijalankan terlebih dahulu. Masih ada banyak hal yang harus Raka dan Sheila bayar, sebelum mereka dibiarkan kehilangan segalanya. Malam itu, hujan turun dengan deras di luar jendela kamar Nadira. Petir menyambar di kejauhan. Namun di dalam kamar yang sunyi itu, Nadira duduk dengan tenang di depan laptopnya. Cahaya biru layar menyinari wajahnya yang tidak lagi menampakkan luka, melainkan ketegasan. Air matanya sudah lama kering. Luka di hatinya telah berubah menjadi bara yang perlahan berubah menjadi strategi. Di tangannya, terbuka sejumlah dokumen. Akta saham, perjanjian kepemilikan aset, dokumen perusahaan, dan rincian rekening yang selama ini dia abaikan. Dulu, Nadira percaya pada Raka sepenuhnya. Bahkan ketika semua aset perusahaan atas nama dirinya, ia menganggap itu hanya strategi pajak yang tak perlu dia pahami. Tapi kini, semuanya menjadi senjatanya. Kau terlalu percaya diri, Raka, gumam Nadira lirih. Kau pikir aku akan diam dan menangis terus? Tidak. Sekarang, aku akan membuatmu tahu rasanya dikhianati. Langkah pertama Nadira dimulai seminggu setelah kejadian di apartemen itu. Ia bertemu secara diam-diam dengan pengacaranya, Bu Ratna,
seorang wanita parubaya yang terkenal tegas dan cerdas dalam menangani kasus harta gono gini. Saya tidak ingin hanya cerai, Bu Ratna. Saya ingin dia hancur. Tapi semua harus dilakukan dengan legal, rapi, dan tanpa ia sadari hingga semuanya terlambat. Bu Ratna tersenyum kecil, kagum pada perubahan Nadira. Kita akan mulai dari aset yang sudah atas nama Anda. Saham perusahaan, properti, dan rekening bersama. Semuanya bisa Anda kendalikan tanpa campur tangan dia. Langkah pertama, menjual saham. Nadira memiliki 51% saham di perusahaan yang dirintis Raka. Atas saran Bu Ratna, ia menjual sebagian besar saham tersebut kepada investor luar negeri yang tertarik dengan perusahaan mereka, namun tidak memiliki hubungan langsung dengan Raka. Prosesnya disamarkan melalui perusahaan perantara yang telah disiapkan Bu Ratna. Transaksi itu berjalan dalam hitungan minggu. Raka sama sekali tidak mencium apapun karena kepercayaan butanya pada Nadira dan fokusnya yang kini lebih banyak tercurah pada Sheila. Uang dari penjualan saham itu, Nadira pindahkan ke rekening baru atas namanya sendiri di bank luar negeri. Aman dan tidak bisa disentuh. Langkah kedua, properti. Rumah besar tempat mereka tinggal selama ini ternyata juga atas nama Nadira, termasuk apartemen investasi dan tanah di pinggiran kota. Ia diam-diam mulai menjual properti-properti itu, kecuali rumah utama yang ia pertahankan untuk saat terakhir. Langkah ketiga, tabungan dan rekening bersama. Nadira mengajukan permohonan pemindahan dana dari rekening bersama ke rekening pribadi atas dasar kebutuhan rumah tangga dan biaya hidup. Karena semua persetujuan menggunakan tanda tangan digital yang bisa dia akses, Raka tidak pernah curiga. Di sisi lain, Raka dan Sheila menikmati hubungan terlarang mereka. Raka sering menginap di apartemen Sheila, sementara Nadira berpura-pura tidak tahu. Ia masih melayani Raka seperti biasa saat di rumah, menyuguhkan makanan, menyambut kepulangannya, bahkan berpura-pura tidak tahu jika parfum asing masih melekat di kerah jas sang suami. Namun di balik senyum ramah dan kesetiaan palsu itu, Nadira menyusun rencana akhir, perceraian yang akan membuat Raka kehilangan segalanya. Ia menyimpan bukti-bukti perselingkuhan, mencetak foto-foto dari kamera pengintai yang dipasang diam-diam di mobil Raka dan apartemen Sheila. Ia juga mengumpulkan bukti digital dari pesan-pesan yang pernah masuk ke ponsel Raka, termasuk percakapan mesra yang menjijikan antara suaminya dan Sheila. Semua bukti itu ia kumpulkan dalam satu map merah yang ia beri nama Akhir Raka. Map itu ia simpan di brankas tersembunyi yang hanya dia ketahui. Suatu malam, Nadira duduk di depan cermin, menatap bayangan dirinya sendiri. Wanita berhijab yang dulu dikenal lemah lembut dan penurut, kini berubah menjadi seseorang yang tak mudah dipatahkan. Dulu aku mencintaimu lebih dari diriku sendiri, Raka, katanya sambil menyentuh dadanya. Tapi sekarang aku sudah memaafkan diriku karena terlalu bodoh. Saatnya menebus luka ini dengan kehancuranmu. Waktu pun berlalu. Nadira tampak menjalani hari-harinya seperti biasa. Namun di balik itu, dia telah mempersiapkan langkah terakhir. Satu hari, Bu Ratna menghubunginya. Semua sudah siap. Gugatan bisa diajukan kapan saja. Kalau Anda setuju, kita kirimkan berkasnya minggu depan. Nadira tersenyum. Tenang. Kita kirimkan tepat di hari ulang tahun pernikahan kami. Biar dia ingat betul hari di mana hidupnya berubah untuk selamanya. Hari itu pun mendekat. Raka tak tahu apapun. Bahkan ia masih memuji masakan Nadira. Bahkan sempat berkata, "Kamu istri terbaik, Nadira. Maaf aku sering dingin belakangan ini." Nadira hanya tersenyum, memandang wajah suaminya tanpa berkata apa-apa. Dalam hati, ia bergumam. Tak ada maaf lagi. Tak ada air mata. Hanya kehancuran yang kau layak terima. Dan ketika hari ulang tahun pernikahan mereka tiba, Nadira mengenakan gaun terbaiknya. Ia duduk bersama Raka di meja makan, menyajikan makanan kesukaan suaminya. Setelah makan malam usai, Nadira memberikan sebuah amplop putih. "Ini hadiah dariku," katanya. Raka membuka amplop itu dengan senyum di wajahnya. Tapi senyum itu menghilang seketika saat ia membaca lembaran di dalamnya. Gugatan cerai? Nadira, apa ini? Nadira berdiri, menatapnya dengan penuh ketegasan. Itu permulaan. Setelah ini, hidupmu akan berubah, Raka. Seperti aku yang dulu pernah kau ubah menjadi seseorang yang hancur. Tapi kini, giliranku. Raka terdiam.
Matanya menatap Nadira, seakan tak percaya. Namun Nadira hanya meninggalkannya, melangkah keluar dari rumah yang dulu menjadi saksi cinta mereka. Kini rumah itu bukan lagi simbol kebahagiaan, melainkan tempat lahirnya kekuatan baru. Nadira menatap langit malam yang cerah, bintang-bintang bersinar seperti menyambut awal baru. Dan di dalam hatinya, ia tahu, ini baru permulaan dari kehancuran yang ia rancang untuk orang yang pernah ia cintai sepenuh hati. Suasana rumah yang selama ini sunyi dan tampak tenang mulai berubah. Raka mulai merasa ada sesuatu yang aneh. Nadira, yang dulu selalu lembut dan penuh perhatian, kini menjadi lebih tenang, bahkan terlalu tenang. Senyum Nadira bukan lagi senyum seorang istri yang bahagia, melainkan senyum dingin yang menyimpan rahasia besar di baliknya. Beberapa hari setelah Nadira memindahkan aset dan menjual saham-saham perusahaan yang atas namanya, Raka mulai merasakan guncangan dalam bisnisnya. Ia menerima laporan dari manajer keuangannya bahwa nilai saham perusahaan anjlok drastis karena adanya penjualan besar-besaran dari pemegang saham utama. Raka sontak marah dan meminta identitas pemilik saham tersebut. "Siapa yang berani menjual saham sebanyak itu tanpa sepengetahuan saya?" bentaknya. Namun ketika nama Nadira muncul sebagai pemegang saham, tubuh Raka membeku. Ia tidak percaya. Istrinya? Wanita yang selama ini ia anggap lemah dan tidak mengerti bisnis? Wanita yang ia hianati diam-diam? Mustahil. Nadira nggak akan pernah ngelakuin ini. Gumamnya. Tapi bukti tak bisa dibantah. Surat penjualan, transfer kepemilikan, dan notifikasi pajak menunjukkan semuanya sah dan legal. Bahkan lebih menyakitkan lagi, ia menyadari hampir seluruh properti atas nama Nadira, rumah, kendaraan, bahkan beberapa investasi tanah dan ruko. Raka panik. Ia mencoba menghubungi Nadira yang sedang di ruang kerja rumah mereka. "Sayang, kamu lagi sibuk? Bisa bicara sebentar?" tanyanya dengan nada pura-pura lembut. Nadira hanya menatapnya dingin, seolah menembus kebohongan yang disusun Raka. "Tentu. Ada apa?" "Aku dapat kabar dari manajer keuangan. Katanya kamu jual semua saham? Kenapa? Sayang, kan harusnya kita bicara dulu." Nadira tersenyum kecil. "Aku hanya melepaskan hakku, Ra. Bukankah itu adil? Aku kan hanya istri yang tak tahu apa-apa." Raka terdiam. Nadira benar-benar berbicara dengan tenang, namun kata-katanya seperti pisau yang menusuk. "Sayang, ini bisa merusak perusahaan. Kita harus bicara serius." "Ah, Raka, setelah semua yang kamu lakukan, kamu pikir aku masih peduli? Aku cuma sedang mempersiapkan diriku." "Persiapkan untuk apa?" "Untuk hidup tanpamu." Kata-kata itu membuat Raka seakan ditampar. Ia melihat mata Nadira tak lagi berkaca-kaca atau penuh cinta, melainkan kosong dan penuh rencana. Raka bangkit, mencoba meraih tangan Nadira, namun ditampik. "Kamu nggak pernah takut kehilangan aku, kan? Maka sekarang rasakan," ujar Nadira. Raka limbung. Dia keluar dari ruangan itu dengan kepala penuh kekacauan. Ia mencoba menghubungi Sheila, selingkuhannya, berharap ada pelukan dan hiburan. Tapi saat ia sampai di apartemen tempat biasa mereka bertemu, pintu sudah terkunci. Nomor Sheila sudah tak aktif. Ia hanya menemukan secari kertas di bawah pintu. "Kukira kamu akan memberiku segalanya. Tapi kamu bahkan kehilangan semuanya. Maaf, Raka. Aku bukan wanita bodoh yang ikut tenggelam bersamamu." Hancur. Harga diri Raka yang selama ini dibangun dengan kekuasaan, kendali, dan kepercayaan diri runtuh dalam sekejap. Bisnisnya goyah. Wanita simpanannya meninggalkannya. Dan kini ia berhadapan dengan seorang istri yang lebih kuat dari yang ia kira. Hari-hari berikutnya makin menyesakan. Bank mulai menagih pinjaman yang jaminannya sudah dialihkan Nadira. Ia terpaksa menjual mobil sportnya untuk menutupi sebagian utang. Sahamnya di pasar terjun bebas, dan investor menarik diri karena isu internal yang mulai bocor ke media. Raka mulai kehilangan pegangan. Ia menghadiri rapat dewan direksi dengan wajah kusut dan penuh tekanan. Beberapa direktur yang dulu menjilatnya kini mulai menjauh. Tak ada lagi tawa sok akrab, tak ada lagi pujian atas pencapaian. Yang ada hanyalah bisik-bisik dan tatapan merendahkan. Sementara itu, Nadira menjalani hidupnya dengan penuh ketenangan. Ia tetap menjaga rumah, tetap menyiapkan makan malam,
namun tak pernah lagi mengucapkan, "Selamat datang," ketika Raka pulang. Nadira sudah seperti bayangan yang tak lagi terikat emosi. Suatu malam, saat Raka pulang dalam keadaan mabuk, ia mendobrak pintu kamar dan menatap Nadira dengan mata merah. "Kamu puas? Kamu udah hancurin semuanya. Hidupku, bisnisku, nama baikku." Nadira berdiri dari tempat tidur, berjalan pelan ke arahnya, dan berkata dengan suara dingin, "Yang kamu hancurkan dulu bukan sekadar hidupku, Raka, tapi harga diriku, cintaku, dan semua kepercayaanku. Kamu pikir semua itu bisa dibayar dengan permintaan maaf?" Raka terdiam. Mulutnya terbuka, tapi tak ada suara yang keluar. Tubuhnya gemetar. "Kamu bilang cinta, tapi kamu tidur dengan wanita lain. Kamu bilang keluarga penting, tapi kamu menghancurkan fondasinya. Sekarang rasakan apa artinya kehilangan segalanya." Raka terduduk. Tangisnya pecah. Tangis seorang pria yang kehilangan segalanya, termasuk dirinya sendiri. Beberapa minggu kemudian, surat panggilan pengadilan resmi dikirim. Nadira menggugat cerai dengan alasan perselingkuhan dan penelantaran emosional. Tidak hanya itu, ia juga mengajukan pembagian harta Gonogini dengan bukti-bukti kepemilikan yang sudah ia kumpulkan. Media mulai mencium isu tersebut. Beberapa portal gosip membahas keretakan rumah tangga Raka dan Nadira, apalagi setelah muncul dugaan keterlibatan orang ketiga. Nama Raka yang dulu harum di dunia bisnis kini berubah menjadi bahan cibiran. Suatu pagi, Nadira berdiri di depan cermin, menatap dirinya yang kini lebih kuat dan lebih tenang. "Aku sudah cukup menangis," bisiknya pada bayangan dirinya. "Sekarang giliranku berdiri." Raka, di sisi lain, duduk sendirian di ruang tamu, menatap kosong ke arah pintu. Tak ada lagi langkah kaki Nadira menyambutnya. Tak ada lagi aroma masakan hangat. Tak ada lagi canda anak-anak karena Nadira sudah membawa mereka pergi. Ia sendirian. Dan itu adalah awal dari akhir bagi seorang pria yang mengira bisa mempermainkan cinta dan kesetiaan tanpa balasan. Rumah mewah itu kini sunyi. Tidak ada lagi langkah kaki Nadira di pagi hari, tidak ada aroma kopi atau suara lembut menyapa. Yang tersisa hanyalah Raka yang terduduk sendiri di sofa ruang tamu, mengenakan kaos kusut dan celana pendek, dengan mata sembab dan wajah tak terurus. Hari itu adalah hari terakhirnya menempati rumah yang dulu ia bangun bersama Nadira. Rumah yang kini, secara hukum, sepenuhnya menjadi milik Nadira. Tak ada yang bisa dia bantah, semua surat, sertifikat, dan bukti hukum sudah berpihak pada istrinya yang telah ia hianati. Raka diusir. Bukan oleh tangan Nadira, tapi oleh keputusan pengadilan dan langkah hukum yang tak bisa digugat. Seorang petugas datang, menyampaikan putusan resmi. Raka hanya bisa menatap kosong ketika beberapa orang masuk untuk menempelkan segel pada garasi dan ruang kerja pribadinya. Mobil sport kebanggaannya disita tak lama kemudian, dibawa dengan derek di hadapannya. Ia hanya bisa berdiri di pinggir halaman, menatap kosong dengan mata merah yang tak mampu lagi menangis. Tak berhenti di sana. Tak butuh waktu lama hingga berita perselingkuhannya dengan Sheila tersebar luas. Dunia korporat yang dulu menghormatinya mulai menjauh. Investor menarik dana mereka secara serentak. Proyek besar yang tengah digarap dibatalkan satu persatu. Saham perusahaan anjlok tajam. Dan akhirnya, bangkrut. Semua itu terjadi dalam kurun waktu 2 minggu sejak Nadira meninggalkan rumah itu dengan kepala tegak dan hati yang membara oleh luka. Semua dilakukan dengan rapi, bersih, dan legal. Sheila, yang tadinya merasa telah memenangkan Raka dari Nadira, mulai merasakan panasnya api dari dosa yang mereka pelihara bersama. Awalnya, ia mencoba menyangkal, bersembunyi dari media, dari hujatan publik. Tapi dunia tak memaafkan dengan mudah. Orang-orang menjauhinya. Rekan bisnis memutus kerjasama. Keluarganya bahkan tak mau menemuinya. Teman-teman yang dulu memujanya saat dia tampil anggun bersama Raka kini mencibir. Ia dianggap penghancur rumah tangga orang lain, wanita tak tahu diri yang memakan tangan yang pernah memberinya makan. Saat ia mulai kehilangan arah, ia pun mencari Raka. "Raka, tolonglah aku, hanya kamu yang aku punya, kita bisa mulai dari awal," ujarnya dengan suara parau dan tubuh yang mulai lusuh, berdiri di depan pintu kontrakan kecil yang kini ditinggali Raka. Raka membukakan pintu dengan raut letih. Tatapannya tak lagi hangat, tak lagi bergairah seperti saat ia pertama kali jatuh dalam pelukan Sheila.
Kini yang tersisa hanyalah penyesalan dan kehancuran. Kau pikir ini semua mudah? Aku kehilangan segalanya. Sheila. Rumahku, perusahaanku, bahkan reputasiku. Semua. Tapi kita masih punya satu sama lain. Sheila mencoba mendekat, tapi Raka mundur. Kau hanya datang karena dunia menolakmu. Sama seperti aku. Kita sama-sama dibuang karena keserakahan kita. Namun, tak ada pilihan lain bagi keduanya. Mereka mulai hidup bersama, bukan lagi di penthouse, tapi di kontrakan kecil 2 petak di pinggiran kota. Dulu Raka terbiasa dengan AC sentral, kini ia harus menyalakan kipas angin tua yang berderit. Dulu mereka makan di restoran bintang 5, kini mereka berbagi sebungkus nasi uduk dari warung sebelah. Kontrakan demi kontrakan mereka tempati, karena tak bisa membayar sewa tepat waktu. Barang-barang yang dulu jadi simbol status jam tangan mahal, pakaian bermerek, sepatu kulit satu persatu dijual demi bertahan hidup. Namun tetap tak cukup. Raka mencoba mencari pekerjaan, tapi tak ada yang mau menerimanya. Namanya tercemar, reputasinya hancur. Dunia yang dulu menyambutnya dengan tangan terbuka kini menolaknya mentah-mentah. Sheila juga mencoba bangkit, melamar sebagai sekretaris atau admin, tapi semua tempat menolak karena tahu masa lalunya. Bahkan saat ia menyamar, tetap saja ada yang mengenali. Di satu malam yang sunyi, hujan mengguyur atap seng kontrakan mereka. Raka terduduk di lantai, memeluk lututnya. Sheila hanya menatap kosong keluar jendela kecil. Kita dulu punya segalanya, kenapa aku begitu bodoh? Gumam Raka. Sheila menatapnya dengan mata kosong. Karena kita pikir kita bisa bahagia di atas penderitaan orang lain. Tapi ternyata, kita malah menggali kuburan kita sendiri. Malam itu, mereka tak tidur. Mereka hanya diam, merenung, terjebak dalam kesalahan yang telah membentuk masa kini mereka yang menyakitkan. Di sisi lain kota, Nadira tersenyum kecil di beranda rumah baru yang lebih sederhana tapi penuh damai. Ia tahu, hidupnya belum selesai. Tapi ia telah melewati badai terburuk. Dan yang terpenting, ia menang. Pagi itu, langit begitu cerah, seolah turut merayakan semangat baru Nadira. Ia berdiri di depan sebuah gedung mungil 2 lantai yang baru saja selesai direnovasi. Di bagian depannya terpampang plakat elegan bertuliskan, Nadira Skincare dan Wellness. Tak ada yang menyangka, wanita yang dulu dikenal hanya sebagai istri dari pengusaha sukses, kini menjelma menjadi seorang pengusaha mandiri dengan nama yang diperhitungkan. Bisnis yang ia mulai dari rumah kecilnya itu kini berkembang pesat. Bermula dari ramuan perawatan wajah yang ia racik sendiri dari bahan alami, kini produk Nadira sudah dijual secara online ke berbagai kota bahkan luar negeri. Semuanya berawal dari luka yang membuatnya bangkit. Saat pertama kali ia mulai, banyak yang meremehkan. Ibu rumah tangga kok mau bisnis? Mana bisa kamu saingan sama brand besar? Bahkan beberapa orang terdekat mempertanyakan kemampuannya. Tapi Nadira tidak goyah. Setiap ejekan itu justru menjadi bahan bakar bagi tekadnya. Kini, wanita-wanita itu hanya bisa menatap layar ponsel mereka ketika Nadira muncul di layar televisi. Talk show pagi, liputan berita bisnis, hingga podcast motivasi semuanya menghadirkan sosok Nadira sebagai bintang tamu. Bagaimana caranya Anda bangkit dari kehancuran rumah tangga dan menjadi sehebat ini? Tanya seorang host acara pagi. Nadira tersenyum lembut. Saya bangkit bukan karena ingin membuktikan pada orang lain. Tapi karena saya sadar, saya layak untuk bahagia. Dan saya tidak ingin hidup saya dikendalikan oleh orang-orang yang menyakiti saya. Jawaban itu menuai tepuk tangan. Banyak wanita yang menitikkan air mata mendengar kisahnya. Media sosialnya pun dipenuhi komentar seperti, Mbak Nadira adalah kekuatan yang kami butuhkan sebagai perempuan. Dulu saya hanya ibu rumah tangga yang takut melangkah. Tapi setelah lihat perjalanan Mbak, saya jadi yakin saya juga bisa. Terima kasih telah menunjukkan bahwa dari luka bisa tumbuh kekuatan. Di balik layar, Nadira tak pernah melupakan masa lalunya. Bukan untuk meratapi, tapi sebagai pengingat. Ia menyimpan foto pernikahannya di dalam laci terkunci, bukan karena ingin mengenang Raka, tapi sebagai pelajaran agar tak pernah lagi menyerahkan seluruh hidupnya tanpa perlindungan. Ia kini punya tim pengacara sendiri. Ia bahkan membuat kelas online untuk perempuan yang ingin mandiri secara finansial, serta memberi edukasi hukum tentang hak-hak istri dalam pernikahan.
Saya tidak ingin ada lagi perempuan yang kehilangan semuanya karena terlalu percaya. Kita boleh mencintai, tapi jangan sampai lupa mencintai diri sendiri dulu, ujarnya dalam salah satu sesi kelas. Suatu sore, Nadira diundang dalam sebuah acara penghargaan untuk perempuan inspiratif. Ia mengenakan gaun panjang berwarna biru tua yang elegan. Hijabnya ditata anggun, dan senyumnya begitu tenang. Kamera berkilatan saat ia naik ke atas panggung. Penghargaan Wanita Tangguh 2025 diberikan kepada Nadira Shafira atas perjuangannya bangkit dari pengkhianatan dan membangun bisnis dari nol hingga sukses. Tepuk tangan menggema. Beberapa hadirin berdiri. Nadira mengambil mikrofon dengan mata berkaca-kaca. Saya berdiri di sini bukan karena saya kuat, tapi karena saya pernah hancur. Dan saya tidak ingin hancur itu sia-sia. Terima kasih untuk semua yang pernah meremehkan saya, karena tanpa kalian, saya takkan sampai di sini. Di tempat lain, di kontrakan sempit dan gelap, Raka menatap layar ponsel tua yang ia pinjam dari tetangga. Ia melihat foto Nadira dengan piala di tangannya. Matanya basah, tapi bukan karena bangga melainkan penyesalan mendalam. Dia jauh lebih kuat dari yang pernah aku bayangkan. Gumamnya. Sheila, yang kini bekerja serabutan sebagai juru tulis di kios fotokopi, masuk dengan kantong plastik berisi tahu goreng. Raka, udah makan? Lihat ini. Nadira dapat penghargaan. Dia sukses besar. Sheila menatap layar dan terdiam. Wajahnya tampak getir. Kita salah langkah, Rak. Dia naik, kita jatuh. Raka menunduk. Tak bisa berkata apa-apa. Ia tahu, tak ada kata maaf yang bisa memperbaiki segalanya. Ia sudah membuang permata demi ilusi sesaat. Sementara itu, Nadira berdiri di balkon rumah barunya, rumah hasil jerih payahnya sendiri. Ia menatap langit malam sambil menghirup udara dalam-dalam. Di tangannya, ia memegang undangan dari universitas ternama yang ingin menjadikannya pembicara dalam seminar kewirausahaan. Ia tersenyum. Dulu, ia adalah wanita yang diremehkan. Kini, ia adalah inspirasi. Dan perjalanannya baru saja dimulai. Kesuksesan Nadira tak hanya menarik perhatian publik, tetapi juga para investor. Beberapa perusahaan kecantikan besar mengajukan kerjasama, bahkan tawaran akuisisi dengan nilai fantastis. Namun Nadira memilih untuk tetap independen. Saya ingin menjaga nilai-nilai kejujuran dan keaslian dalam produk saya, ujarnya dalam sebuah wawancara eksklusif. Tim Nadira pun berkembang. Dari hanya dirinya dan satu pegawai, kini ia memiliki lebih dari 50 karyawan tetap. Kantor pusatnya dipenuhi oleh perempuan-perempuan muda yang terinspirasi oleh perjalanan hidupnya. Setiap Jumat, ia mengadakan sesi motivasi internal, memberi ruang untuk semua karyawannya berbagi cerita dan mimpi mereka. Salah satu karyawannya, Dita, pernah berkata, "Bu Nadira bukan hanya bos kami. Dia ibu, mentor, dan sahabat. Kami merasa aman dan dihargai di sini." Nadira menanggapi dengan senyum hangat. Aku hanya berusaha menjadi sosok yang dulu aku butuhkan saat aku hancur. Sebuah majalah bisnis perempuan terkemuka menobatkan Nadira sebagai perempuan paling berpengaruh tahun ini. Sampul majalah itu menampilkan wajah Nadira dengan tajuk, "Bangkit dari Luka, Mengubah Dunia." Nadira duduk di ruang bacanya, memandangi majalah itu. Hatinya hangat. Ia memejamkan mata sejenak, membayangkan dirinya yang dulu, yang menangis di kamar, meratapi pengkhianatan dan ketidakadilan. Betapa jauh ia telah melangkah. Ponselnya berbunyi. Sebuah pesan dari salah satu aktivis perempuan. Kami ingin undang Mbak Nadira jadi pembicara di Forum Nasional tentang Pemberdayaan Wanita. Bisa. Nadira mengetik jawaban sambil tersenyum. Dengan senang hati. Beberapa waktu kemudian, di sebuah auditorium besar, Nadira berdiri di podium di hadapan ribuan perempuan dari berbagai kota. Ia membawakan materi tentang ketahanan mental dan kekuatan perempuan dalam menghadapi tekanan hidup. Kita diajarkan untuk menjadi istri yang baik, ibu yang baik, menantu yang baik. Tapi jarang yang mengajarkan kita untuk menjadi diri sendiri yang baik. Jangan takut bangkit, jangan takut mandiri. Perempuan bukan pelengkap. Kita fondasi. Gemuruh tepuk tangan menggema. Beberapa peserta menangis haru. Di antara kerumunan itu, ada seorang perempuan muda yang menggenggam tangan ibunya. "Bu, aku juga mau kayak Bu Nadira." Malamnya,
Nadira menulis di jurnal pribadinya. Dulu aku kira hidupku berakhir saat dikhianati. Ternyata, itu adalah awal dari hidupku yang sebenarnya. Tuhan membawaku ke dasar, bukan untuk menghukum, tapi agar aku bisa membangun lagi dari pondasi yang lebih kuat. Dan ia percaya, esok akan selalu punya ruang untuk harapan. Hujan deras mengguyur kota malam itu, seakan langit pun turut menangis bersama seorang pria yang kini terduduk lemah di bangku taman, mengenakan jaket lusuh dan wajah yang tak lagi menyimpan kebanggaan masa lalunya. Raka. Pria yang dulu dikenal sebagai pengusaha sukses, kini tak lebih dari bayang-bayang dirinya sendiri. Tangannya gemetar saat mencoba membuka ponselnya yang retak. Sudah lebih dari 2 minggu dia mencoba menghubungi Nadira, tapi tak sekalipun mendapat jawaban. Ia mengetik pesan lagi, yang entah keberapa kalinya. Dira, aku tahu aku salah. Aku hancur tanpa kamu. Maafkan aku. Ia menatap layar, berharap 3 titik akan muncul tanda bahwa pesan dibaca dan dibalas. Tapi seperti sebelumnya, sunyi. Tak ada jawaban. Setelah semua asetnya dibekukan, perusahaan bangkrut, dan rumah disita, Raka menjadi gelandangan kelas menengah. Ia berpindah-pindah kontrakan, bertahan hidup dari sisa tabungan yang nyaris habis. Sheila, yang dulu menjadi tempat pelariannya, mulai menunjukkan jati diri aslinya. Sheila, tolong bersabar, aku sedang berusaha bangkit lagi, kata Raka suatu malam saat mereka tinggal di rumah petak sempit. 3 bulan, Raka. 3 bulan kita makan mie instan terus. Kamu janji mau bangkit, tapi nyatanya kita makin terpuruk. Ini bukan hidup yang aku bayangkan. Sheila, yang dulu tampil anggun dengan parfum mahal dan tas bermerek, kini hanya mengenakan daster kusam. Rambutnya acak-acakan, dan wajahnya penuh amarah. Aku nyesel ninggalin hidupku demi kamu. Hardiknya lalu melempar gelas ke tembok. Raka hanya diam, tak mampu membalas. Keesokan harinya, saat Raka pulang dari mencari pekerjaan serabutan, rumah itu kosong. Sheila pergi, meninggalkan catatan kecil. Aku nggak tahan lagi. Hidup ini terlalu menyakitkan bersamamu. Sementara itu, Nadira justru melangkah dengan penuh keyakinan. Ia kini memiliki butik sendiri, menjual pakaian muslimah elegan. Media menjulukinya, ibu rumah tangga yang bangkit dari luka. Dalam sebuah wawancara live streaming, seorang host bertanya, Bu Nadira, apa yang membuat Anda tetap kuat saat dikhianati oleh suami dan sahabat sendiri? Nadira tersenyum, lembut namun tegas. Saya hancur, dulu. Tapi saya sadar, hidup saya tidak boleh berakhir hanya karena seseorang tak tahu cara menghargai. Saya bangkit, demi diri saya sendiri. Apakah Anda masih menyimpan dendam? Tanya host itu lagi. Tidak, jawab Nadira mantap. Saya sudah memaafkan. Tapi saya tidak melupakan. Wawancara itu viral. Banyak wanita mengirim pesan kepadanya, meminta nasihat, mengucapkan terima kasih karena kisahnya menjadi inspirasi. Suatu pagi, saat Nadira membuka gerai butik barunya, seorang pria berdiri di seberang jalan. Bajunya lusuh, rambutnya berantakan, dan wajahnya tampak lebih tua dari usianya. Raka. Nadira terpaku sejenak. Perutnya terasa mual, bukan karena takut, tapi karena getir. Lelaki yang dulu dia cintai sepenuh jiwa, kini berdiri seperti pengemis cinta. Dira, suara Raka lirih. Ia melangkah mendekat. Nadira menghela napas, lalu menatapnya tenang. Ada urusan apa? Aku cuma ingin bicara. 5 menit saja. Nadira memandunya ke ruang kecil di belakang butik. Di sana, mereka duduk berhadapan. Raka tak tahu harus mulai dari mana. Matanya berkaca-kaca. Aku minta maaf. Aku bodoh. Aku hancurkan semuanya dengan tanganku sendiri. Kamu benar, Dira. Aku tak pernah akan menemukan cinta seperti cintamu lagi. Sudah selesai? Nadira bertanya tanpa emosi. Raka mengangguk lemah. Aku sudah memaafkanmu, Raka. Sudah lama. Raka terkejut. Benarkah? Ya. Tapi jangan kira aku lupa. Luka ini membentuk siapa aku hari ini. Aku tidak ingin kembali. Dan aku tidak kasihan padamu. Kamu sedang menuai apa yang kamu tanam. Raka menunduk. Air matanya jatuh. Aku cuma ingin kamu tahu. Aku menyesal.
Sangat menyesal. Nadira berdiri. Aku harap kamu bisa belajar dari semua ini. Hidupmu belum selesai, Raka. Tapi kamu harus bertanggung jawab atas setiap perbuatanmu. Sekarang, aku mohon, jangan datang lagi. Raka berdiri perlahan. Langkahnya gontai. Di luar, hujan mulai turun. Tapi bukan hujan yang membuat wajahnya basah melainkan air mata penyesalan yang tak akan pernah cukup untuk mengembalikan apa yang telah hilang. Hari itu, Raka berjalan pergi tanpa menoleh ke belakang. Nadira menatap punggungnya menghilang di balik hujan. Ia tidak menang. Tapi ia juga tidak kalah. Ia hanya memilih untuk hidup, meski dengan luka yang tak akan pernah benar-benar hilang. Dan di sanalah Nadira berdiri bukan sebagai istri yang dikhianati, tetapi sebagai wanita yang berhasil mengalahkan rasa sakit dengan ketegaran. Karena kadang, balas dendam terbaik bukanlah membalas dengan kebencian, tapi dengan menjadi versi terbaik dari diri sendiri, dan membiarkan mereka yang menyakiti tenggelam dalam penyesalan yang tak pernah selesai. Pagi itu, langit Jakarta begitu cerah, seolah ikut merayakan kemenangan dalam diam. Di layar televisi nasional, wajah Nadira kembali menghiasi tayangan berita pagi. Kali ini bukan hanya sebagai pebisnis wanita tangguh, tapi juga sebagai penerima penghargaan dari Lembaga Perlindungan Perempuan. Ia dinobatkan sebagai inspirasi bagi para istri yang pernah menjadi korban pengkhianatan dan bangkit dari keterpurukan. Wajah Nadira terlihat tenang saat menerima penghargaan. Gaun panjang berwarna biru muda yang ia kenakan membuatnya tampak anggun dan elegan. Hijab yang melingkupi kepalanya seolah memancarkan aura keimanan dan kekuatan yang bersatu padu dalam dirinya. Tatapannya mantap, dan senyumannya bukan lagi senyum getir seperti dulu melainkan senyum penuh kemenangan. Di kursi penonton, beberapa wanita menangis terseduh, terharu oleh pidato singkat Nadira. Saya bukan siapa-siapa. Saya hanya seorang wanita biasa yang pernah dihancurkan oleh orang yang saya percaya. Tapi saya memilih untuk tidak hancur. Saya memilih untuk berdiri. Demi anak saya. Demi diri saya sendiri. Dan demi semua perempuan yang masih berjuang di luar sana. Terima kasih. Tepuk tangan bergemuruh di seluruh ruangan. Kilatan kamera dari media tak henti menyorotnya. Di sudut kota yang lain, Raka terduduk lesu di atas lantai semen rumah kontrakan kecil yang pengap. Dindingnya lembab, dan catnya mengelupas. Lampu temara menggantung dari langit-langit tanpa kap. Bau lembab dan asap rokok menyatu di udara, membuat siapapun yang tinggal di sana mudah sakit kepala. Sudah berbulan-bulan Raka hidup dalam keterpurukan. Sheila telah benar-benar meninggalkannya, setelah beberapa kali cekcok soal uang dan kehidupan keras. Awalnya mereka berpindah-pindah kontrakan, tapi kini Raka sendirian. Tak ada teman, tak ada keluarga yang mau menyambut. Nama baiknya hancur. Semua investor yang dulu menjilatnya telah meninggalkannya sejak skandal itu viral di media. Perusahaan yang ia bangun bersama Nadira dulu tinggal kenangan. Seluruh aset dibekukan setelah terbukti banyak pelanggaran hukum yang ia lakukan demi menyembunyikan perselingkuhannya. Bahkan rekening pribadinya pun diblokir oleh bank karena adanya penyelidikan dari pihak berwajib. Raka menghabiskan harinya dengan menatap layar ponsel retak. Satu-satunya yang masih bisa ia lakukan adalah membuka media sosial dan melihat wajah Nadira bersinar di mana-mana. Wanita yang dulu aku rendahkan, sekarang dipuja semua orang. Ia mendesah panjang, lalu mengetik pesan singkat. Nadira, aku minta maaf. Tolong beri aku kesempatan. Aku benar-benar menyesal. Nadira melihat pesan itu malam harinya. Di tangannya ada cangkir teh hangat. Di pangkuannya, tablet berisi laporan bisnis terbaru. Ia membaca pesan itu dengan ekspresi datar. Tidak marah. Tidak iba. Hanya hampa. Ia menutup layar ponsel dan menatap keluar jendela. Cahaya bulan menyinari taman kecil di belakang rumah barunya yang elegan dan modern. Nadira kini tinggal di rumah yang ia beli dengan hasil kerja kerasnya sendiri. Rumah yang ia isi dengan cinta sejati. Untuk dirinya sendiri dan anak mereka, Alia. Alia yang kini berusia 7 tahun, sedang tidur pulas di kamarnya. Nadira bangkit, menyelimuti putrinya dengan lembut, lalu kembali duduk di ruang keluarga. Ia membalas pesan Raka dengan satu kalimat. Aku sudah memaafkanmu, Raka. Tapi aku tidak akan pernah lupa. Keesokan harinya, Nadira diundang ke sebuah talk show populer. Di sana, ia ditanya banyak hal,
termasuk soal masa lalunya dengan Raka dan bagaimana ia bisa bangkit. Saya rasa, semua orang bisa berubah. Tapi luka itu mengajari saya bahwa cinta sejati bukan tentang memaafkan pengkhianatan berkali-kali, tapi tentang mencintai diri sendiri dengan utuh. Saya tidak menyesal pernah mencintai Raka. Tapi saya bersyukur saya punya keberanian untuk melepaskannya. Lagi-lagi, tepuk tangan bergemuruh. Setelah acara selesai, Nadira turun dari panggung dan dihampiri seorang pria parubaya, seorang CEO dari perusahaan besar yang kagum dengan keberanian Nadira. Ibu Nadira, kami sangat tertarik menjalin kerjasama dengan Anda. Kami percaya pengalaman hidup Anda adalah kekuatan. Bolehkah saya mengajak Anda berdiskusi lebih lanjut? Nadira tersenyum tenang. Tentu, Pak. Saya sangat terbuka untuk kolaborasi. Hari demi hari berlalu. Raka semakin tenggelam dalam keterpurukan. Ia pernah mencoba menjadi sopir ojek online, tapi sering dibatalkan karena wajahnya dikenal sebagai pria yang menyakiti wanita hebat. Nama Raka menjadi bahan olok-olok. Banyak netizen membuat meme tentangnya. Sheila pun sudah lama menghilang. Ia terdengar kini bekerja sebagai SPG di kota lain. Tak ada yang peduli dengan Raka lagi. Sementara itu, Nadira semakin sibuk. Ia membuka lembaga advokasi perempuan dan anak, serta sering mengisi seminar nasional dan internasional. Di ulang tahunnya yang ke-35, Nadira merayakan hari itu dengan sederhana. Beberapa sahabat dekat hadir. Alia memberikan gambar tangan hasil lukisannya. Ini Mama, yang paling hebat di dunia. Nadira menahan air mata. Ia memeluk Alia erat. Terima kasih, sayang. Mama akan terus jadi kuat untuk kamu. Suatu hari, saat Nadira sedang berada di kafe kecil, menikmati secangkir kopi dan membaca buku, seorang wanita tua mendekatinya. Maaf, Ibu Nadira. Nadira menoleh dan tersenyum ramah. Iya, ada yang bisa saya bantu, Bu? Wanita itu terisak. Saya ibu dari seorang wanita yang dulu salah jalan, namanya Sheila. Dia ingin minta maaf. Tapi dia malu. Dia sekarang hidup susah dan sering sakit-sakitan. Tapi dia terus mengikuti kisah ibu. Kakek. Ibu bukan hanya menyelamatkan hidup sendiri, tapi juga memberinya pelajaran besar. Nadira terdiam. Lalu ia mengangguk pelan. Saya tidak pernah membenci dia, Bu. Tapi saya harap dia bisa belajar dan bangkit. Wanita tua itu memegang tangan Nadira. Terima kasih. Semoga hidup ibu selalu penuh berkah. Malam itu, Nadira menulis di jurnal pribadinya. Tuhan tahu, aku pernah jatuh. Pernah hancur. Tapi aku bangkit bukan karena dendam. Aku bangkit karena aku tahu aku berharga. Aku ingin setiap wanita tahu, kamu berhak untuk bahagia. Jangan biarkan siapapun memadamkan cahaya dalam dirimu. Di luar, hujan turun perlahan. Tapi di dalam hati Nadira, langit sudah lama kembali cerah.